Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok juga akan menampilkan video tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Perkenalkan nama saya Ilham Galang Ahmad dalam video dulu. Perkenalkan nama saya Alfian Arisa Perkenalkan nama saya Edward Ribar dan Nata 13. Perkenalkan nama saya Putri Fadia, absen 28. Perkenalkan nama saya Ida Setiawardhani, absen 19. Perkenalkan nama saya Jessica Carolina, absen 21. Perkenalkan nama saya Amelia Askariza, absen 6. Selamat menonton. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang proses pertumbuhan tanaman. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya, mari kita sama-sama ketahui apa saja yang diperlukan untuk menanam. Yang pertama, kita membutuhkan tanah, benih, dan benih itu membutuhkan air, sinar matahari, supaya tanaman itu bisa tumbuh dan tumbuh terus menjadi tanaman yang berbunga. Inilah contoh proses pertumbuhan tanaman. Yang pertama, tanaman berasal dari sebuah benih. Kemudian, benih itu tumbuh membentuk bagian akar tanaman, lalu tumbuh lagi menjadi sebuah kecambah. Dan kecambah itu terus berkembang menjadi tanaman muda. Lalu tanaman muda itu terus tumbuh menjadi sebuah tanaman dewasa. Tanaman yang dewasa itu terus tumbuh dan menjadi tanaman yang berbunga. Itulah proses-proses pertumbuhan tanaman. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan primer dan sekunder. Apa itu pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan ke atas, ya. Si pertumbuhan primer ini terjadi akibat aktivitas dari meristem apikal. Meristem apikal itu yang seperti apa sih? Meristem apikal itu adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung-ujung. Bisa ujung batang, bisa juga ujung akar. Nah, kalau ujung batang itu letaknya di mana? Silahkan lihat gambar ini. Di sini ada yang bentuknya seperti tanduk, itu namanya primordial daun atau bakal daun. Lalu ini yang di tengah namanya meristem apikal karena dia letaknya di ujung. Lalu ada yang disebut yang paling luar itu namanya protoderm, yang di tengah prokambium, yang terakhir itu namanya adalah meristem dasar. Nah, nantinya bagian protoderm itu akan tumbuh menjadi epidermis ya. Jadi protoderm itu adalah bakal epidermis, lalu prokambium adalah bakal stele atau silinder pusat. Dan meristem dasar itu adalah bakal korteks. Ingat ya, ini sering muncul nih di soal UTBK. Itu untuk ujung batang. Sekarang kita lihat yang ujung akar. Ini pun sering muncul di UTBK. Ini gambar ujung akar. Untuk akar, itu bagian terbawahnya yang runcing, itu namanya tudung akar atau kaliptra. Di atas kaliptra, itu ada yang namanya zona meristematis. Itu meristem apikalnya ya. Lalu setelah itu di tengah ada zona elongasi atau zona pemanjangan. Yang di bagian paling atas itu zona diferensiasi atau zona pendewasaan. Nah, dari zona diferensiasi inilah muncul yang namanya rambut akar. Fungsi dari rambut akar itu untuk memperluas penyerapan air. Kalau kaliptra itu fungsinya buat apa? Kaliptra itu bagian paling bawahnya yang runcing, itu fungsinya untuk menembus tanah. Maka kaliptra itu menghasilkan lendir ya, untuk membasahi tanah sehingga tanah akan lebih mudah ditembus oleh akar. Kaliptra juga merupakan pelindung dari akar. Begitu untuk pertumbuhan primer, jadi tumbuh ke atas. Kalau pertumbuhan sekunder itu tumbuhnya ke samping. Jadi pertumbuhan sekunder adalah pertambahan lebar atau pertambahan diameter dari suatu tanaman. Kenapa dia bisa bertambah lebar atau bertambah diameternya? Karena tanaman tersebut memiliki meristem lateral atau nama lainnya kambium. Maka tidak semua tumbuhan itu bisa melakukan pertumbuhan sekunder karena tidak semua tumbuhan punya kambium. Gitu
kita akan membahas semua faktor ini satu persatu. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Pertama, gen. Gen merupakan sifat-sifat genetik dari individu yang diturunkan oleh induk kepada keturunannya. Gen terletak pada inti sel dan bertugas mengatur pola pertumbuhan dan karakteristik dari individu tersebut dengan cara mengendalikan berbagai reaksi kimia pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki gen yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan pohon jati dapat tumbuh hingga 40 meter, sedangkan rumput hanya beberapa sentimeter walaupun keduanya hidup pada lingkungan yang sama. Kedua, hormon. Hormon adalah substansi organik yang berperan sebagai sinyal kimia yang menyebabkan berbagai respon pada tumbuhan berkaitan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Hormon yang bertugas khusus sebagai hormon pertumbuhan disebut dengan fitohormon. Kalin merangsang pembentukan batang, filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin merangsang pembentukan bunga.